least it was worth the try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di podcast Unan. Informatif, edukatif, dan inspiratif. Saya Firdaus Tiaka, sekarang menjadi host untuk diskusi kita bersama Dr. Henry Martius, seorang dosen di Fakultas Pertanian Universitas Andalas, yang siang ini akan diskusi bersama kita tentang deliberasi atau deliberatif, Bang. Nah, Bang Henry ini yang saya ketahui adalah salah satu dosen di Universitas Andalas yang unik sekaligus kontroversial. Kalau saya menyebut beliau seorang filsuf, mungkin tidak berlebihan. Karena memang setiap beliau ngomong itu, maka tidak akan mudah orang akan memahaminya sebelum benar-benar berdiskusi dengan beliau. Dan siang ini kita akan ngobrol atau diskusi tentang deliberasi atau deliberatif. Jadi deliberasi atau deliberatif itu sebenarnya apa, Bang? Terima kasih, Bung Firdaus. Secara sederhana, deliberatif itu musyawarah. Jadi sebuah proses dialektika publik itu yang sebenarnya. Dengan demikian musyawarah itu bukan seperti rapat satu kali, dua kali, tapi sebuah peristiwa yang terus-menerus gitu, yang berjalan di ruang publik sampai ada keputusan yang memang dipilih, yang disebut dengan konsensus. Dengan demikian, musyawarah itu proses yang diproses itu bukan persoalan-persoalan yang bersifat teknis, tapi yang bersifat substansial. Seluruh partisipan di dalam musyawarah adalah orang yang berupaya memberikan pendapat-pendapat yang dianggapnya benar dan berkualitas. Dan itu yang disampaikan oleh seluruh partisipan sehingga terjadi kontestasi di dalam gagasan. Kira-kira seperti itu. Musyawarah itu adalah suatu peristiwa pengambilan keputusan di ruang publik yang diuji oleh publik. Oke. Ada kontestasi gagasan, Bang, ya. Kemudian melibatkan setiap orang. Tapi apakah memang setiap orang layak atau berhak untuk terlibat dalam musyawarah atau proses deliberasi itu sendiri, menurut Abang? Secara emansipatoris, semua orang harus terlibat. Tetapi secara teknis, secara prosedural, tentu tidak akan terjadi. Dan bagaimana orang menjadi terlibat, intent terlibat, ini membutuhkan sebuah kebiasaan di dalam kehidupan. Jadi musyawarah itu adalah pengambilan keputusan di dalam sebuah kehidupan sebenarnya. Jadi kalau di dalam rumah tangga, misalnya, bapak saja mengambil dengan ibunya saja yang bergagasan dan tidak terlibat anak-anaknya, itu sudah musyawarah juga, karena pesan-pesannya dapat dipahami oleh seluruh anggota keluarga dan tidak terbantahkan baik buruknya misalnya. Gitu. Jadi bukan berarti deliberasi ini melibatkan semua orang, tetapi secara emansipatoris ya, tetapi secara teknis tidak. Karena musyawarah itu, karena kita berbicara substansi yang muncul dari sebuah dari hasil musyawarah itu, outputnya bukan semacam keputusan biasa, tapi juga yang disebut dengan namanya kesadaran moralitas, kesadaran publik yang bersifat yang terdiri kesadaran moralitas dan kesadaran diskursif, itu yang namanya begitu. Oke, mengapa menjadi deliberatif itu penting di tengah kehidupan masyarakat yang selalu menuntut efektivitas dan efisien gitu? Apakah musyawarah atau deliberasi itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip seperti itu? Kalau menurut saya, deliberasi itu atau deliberatif itu penting karena itu
bagian dari kehidupan atau perjalanan kehidupan yang meningkatkan kecerdasan di dalam masyarakat. Jadi dia penting. Kalau deliberasi jalan tidak terjadi namanya tidak terwujud namanya kecerdasan gitu. Di dalam kalau kita mau mendapatkan sebuah keputusan yang berkualitas, yang punya nilai-nilai, deliberasi harus jalan gitu. Jadi dalam musyawarah, dalam proses yang deliberatif, jadi efektivitas, efisiensi itu seharusnya tidak menjadi hal yang prioritas, tapi lebih ke bagaimana kualitas keputusan dan kemudian proses-prosesnya. Apakah itu yang lebih penting ketimbang efektivitas dan efisiensi yang biasanya berkaitan dengan kita harus cepat mengambil keputusan misalnya, dan kemudian efektif karena to the point dengan udah selesaikan saja persoalan yang ada secara bahkan mungkin teknikal. Bagaimana jika seperti itu? Jadi deliberasi itu sebenarnya kita tadi sudah mendiskusikan tadi, sudah mulai menjurus bukan pengambilan keputusan untuk hal-hal yang sifatnya spesifik begitu. Tapi keputusan yang menentukan kehidupan kita. Jadi dia harus menjadi keseharian dalam kehidupan. Di dalam rumah tangga harus terjadi deliberasi. Di dalam komunitas harus terjadi. Di dalam sebuah negara harus terjadi. Jadi deliberasi itu memang sudah menjadi bawaan di dalam kehidupan. Jadi ibaratnya kalau pengambilan keputusan, deliberasi itu seperti unsur pokoknya gitu, yang tidak boleh tinggal gitu. Orang yang masuk kepada deliberasi berarti orang yang ikut di dalam pengambilan keputusan, dia harus berdeliberasi dulu. Ini mungkin begini ceritanya tadi. Kalau misalnya kita mengejar efisiensi kan biasanya pengambilan keputusan sering melakukan rapat, nanti keluar namanya aklamasi atau voting dan segalanya. Itu sebenarnya bagian hilir saja. Kalau ibarat makan itu hanya sekedar makanan penutup gitu. Jadi makanan pokoknya deliberasi. Tapi kalau misalnya kita bertumpu kepada pengambilan keputusan di hilir tadi seperti dengan voting, jadi itu sebenarnya yang terjadi tidak konsensus namanya, tapi kompromi. Kita tidak bisa menilai lagi itu benar salah di situ, baik buruknya. Nilai-nilai moral kan tidak ada lagi di situ. Karena kalau voting berarti banyak-banyakan. Kapan kita berdiskusi tentang kebenaran? Ya, di dalam proses deliberasi itu terjadi. Kapan deliberasi itu tidak dibikin agenda yang dalam pengertian gini-gini. Itu secara prosedural ya ada musyawarah. Tapi yang sebenarnya paling secara otentik, musyawarah itu sebenarnya terjadi dalam pergaulan. Ya. Pergaulan sehari-hari. Pergaulan intelektual gitu. Dialektika intelektual itu adalah deliberasi. Tadi Abang menyebut soal negara. Apakah hari ini Indonesia menjadi negara yang kesehariannya sesuai dengan apa yang kita maksudkan dengan deliberasi itu atau tidak? Kalau misalnya tidak terjadi, mengapa seperti itu, Bang? Ini pertanyaan yang berat ini sebenarnya. Ya. Pertama tentu ada kata kunci tadi yang disebutkan. Kita sekarang sudah terarah kepada hal-hal yang amat tadi mengejar efisiensi misalnya. Kita mengejar kecepatan, keputusan harus diambil dan segalanya. Menurut saya itu sebagai transisi itu boleh, jalankan itu. Tapi deliberasi ini memang harus hidup di negara kita ini, dalam masyarakat kita ini, supaya nanti kualitas daripada misalnya elektoral menjadi lebih bagus. Jadi elektoral itu tak akan pernah bagus kalau deliberasi tidak jalan. Jadi deliberasi ini memang harus ditumbuhkan. Kalau perlu dijadikan kurikulum di dalam pendidikan, di dalam masyarakat. Ada praktek sosial untuk memperkuat deliberasi ini misalnya. Jadi deliberasi ini sebuah
unsur atau hal yang amat penting. Kenapa penting deliberasi ini? Deliberasi ini akan mengarahkan kita makin lama berpikir lebih holistik. Oke. Tidak partikularistik. Oke. Kita semakin terbiasa atau masyarakat menjadi terbiasa membangun sebuah develop understanding, membangun pemahaman yang sama, kearifan yang sama, dan juga nanti itu dikemas dalam sebuah yang namanya konsensus. Ya. Tapi kalau kita tidak melakukan deliberasi, yang terjadi hanya kita memaksakan keputusan di hilir, dan itu bersifat kompromi. Jadi menurut saya deliberasi ini penting. Oke. Nah, deliberasi memang sebuah kata atau konsep yang biasanya juga gampang ditemukan ketika dia dikaitkan dengan demokrasi, ya kan? Demokrasi deliberatif gitu kan. Nah, di sisi lain, ketika kita bicara demokrasi, maka salah satu kata kunci atau konsep yang biasanya dikaitkan dengan itu adalah soal pemilu. Nah, bagaimana pemilu di Indonesia tahun 2024 ini menurut Abang dalam perspektif apakah ada deliberasi di situ atau tidak sama sekali? Mungkin Abang punya pendapat. Ya, setidaknya kita bisa mengatakan deliberasinya mungkin kita defisit deliberasi. Defisit deliberasi, oke. Karena begini, harusnya kan kita menemukan gitu problem utama yang dihadapi bangsa ini dulu. Oke. Sudah itu kita menemukan isu dan problem, dari satu kita menemukan misalnya how and no why-nya gitu. Bagaimana problem itu dipecahkan oleh contoh. Dan itu sudah menjadi namanya kesadaran publik dan menjadi kesadaran yang perlu kita menjadikan komitmen di dalam negara. Nah, itu kira-kira bangunan dasarnya dulu. Kalau itu sudah ada pikiran seperti itu, kesadaran diskursif untuk itu, kesadaran publik untuk itu, kesadaran moralitas untuk itu, baru kita menghilir gitu. Nah, untuk ini kita perlu sistem pemerintahan yang macam ini, kepemimpinan seperti ini. Nanti juga siapa yang akan bertanggung jawab akan menjadi lokomotif untuk mencapai ini. Jadi elektoral itu adalah hilir, hanya makanan penutup. Kalau sekarang setelah nanti dihilir, dibentuk, sekarang kemalahan seperti itu, bersifat menjadi amat spekulatif. Gitu. Seorang calon presiden atau siapapun pemimpin, dia mencoba menjabarkan pikiran-pikirannya yang disebut katanya visi dan misi dan segalanya. Sehingga ada namanya di dalam satu negara ini visi presiden. Apa boleh itu? Memangnya presiden menjadi visi kita bersama? Kan tidak. Sehingga di dalam peristiwa pemilu itu ada debat yang diperdebatkan visi, dikontestasi visi masing-masing. Memangnya kita hidup dengan visi mereka. Kenapa tidak ada namanya visi bersama? Visi bangsa gitu. Visi bangsa. Visi bangsa itu kan tidak berubah itu. Kecuali gagasan dasar kesadaran publik kita berubah. Deliberasi kita tidak berubah. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan di kontestasi pemilihan presiden itu tentang visi misi itu sebenarnya lebih ke hulu di bawah itu. Tidak diselesaikan di hilir mau dipilih. Kan juga enggak ngaruh kata orang sekarang. Iya. Oh, jadi begini Bang ya. Artinya dalam demokrasi sebenarnya pemilu itu bagian-bagian akhir, belakangan gitu kan. Jadi milih presiden, milih caleg itu kita hanya milih mereka yang akan mengeksekusi apa yang sudah jadi konsensus kita bersama sebagai bangsa kan. Seperti itu kan maksudnya Bang ya? Ya jelas begitu. Jadi justru dalam kehidupan yang demokratis itu bukan pemilu yang utama ya kan, apalagi yang pertama, tapi justru pemilu itu bagian-bagian akhir. Makanan penutup. Makanan penutup Bang ya.
Karena yang lebih utama adalah kehidupan yang deliberatif tadi. Iya, Oke. kehidupan deliberatif itu kan artinya peristiwa apa itu? Oke. Peristiwa kalau bisa peristiwa politik yang ngomongnya, tapi bisa peristiwa budaya, pendidikan dan segala, harus dilatih. Ya, ya. Saya melihat kenapa bentuk makanan penutup yang sama kita di luar negeri, pemilu juga, tapi pemilu kita tidak kualitasnya atau tidak berpengaruh atau sepertinya tidak berbeda sekali dengan Ya, ya. di Amerika. Misalnya Amerika Serikat. Kita kan melihat seakan-akan melihat tidak terjadi apa-apa di Amerika, padahal deliberasinya sudah jalan. Karena orang sudah mempunyai kepedulian yang konvergen di situ. Misalnya antar Partai Demokrat dengan Partai Republik di situ, dia akan konvergen. Lebih mudah dibayangkan apa yang diingin. Kalau ada nanti perbedaan-perbedaan, itu sifatnya sudah amat superficial di dalam, tidak berpengaruh kepada bangunan negaranya. Oke. Ya. Nah, kalau sekarang kalau sudah pilih presiden, kita terasa ada sudah keyakinan tentang imajinasi kita ke depan tuh seperti tidak punya. Itu kira-kira. Oke. Jadi pemilu sekali lagi hanyalah makanan penutup di dalam sebuah demokrasi. Karena makanan pokok dalam demokrasi adalah kehidupan yang deliberatif itu. Iya. Ada konsensus, ada visi bersama sebagai visi bangsa, seperti itu Bang ya. Nah, pertanyaan saya berikutnya Bang, dalam proses-proses yang deliberatif itu kan kalau Abang bilang tadi melalui sebuah proses yang dialektis, artinya kan kita juga harus siap dengan berbagai benturan, bahkan benturan yang sangat keras sekali misalnya. Benturan ideologis misalnya. Nah, gimana menurut Abang menyelesaikan itu? Oke. Ya, kan sebenarnya ada 3 layer itu. Oke. Yang paling tinggi itu ideologis. Bagi saya ideologis itu adalah idealisme yang didoktrinkan. Di paling bawah ada namanya kesadaran yang tidak ideologis, namanya kesadaran praktikal. Orang tidak menguji lagi, pokoknya laksanakan ini yang baik, katanya lakukan aja. Tapi di tengah ada namanya kesadaran diskursif, itu yang namanya idealisme. Jadi supaya benturan itu tidak keras, ideologi misalnya itu diturunkan menjadi idealisme. Kesadaran praktikal diangkat menjadi idealisme. Idealisme itu kesadaran diskursif. Kesadaran diskursif itu diproses bisa melalui kegiatan intelektual dan akademis. Jadi setiap gagasan atau ide itu diuji dengan ide. Nah, proses ilmiahnya mudah itu. Kan berarti ada di dalam kan cara berpikir ilmiah yang paling terkenal itu di dalam dialektika kan ada tesis, ada antitesis dan sintesis. Ikuti aja itu. Jadi yang berbentur itu tidak harus orang menyampaikan, tapi dia kan perantara aja. Yang sebenarnya yang diperbenturkan adalah tesis dan antitesis. Jadi kelenturan kita, kebiasaan kita bertesis antitesis dan menemukan sintesis di dalam masyarakat itu sudah membantu membangun kebiasaan kita di dalam berdeliberasi. Dan itu menandakan bahwasanya yang paling bertanggung jawab untuk membangun deliberasi ini adalah dunia pendidikan. Itu. Karena dia sudah terbiasa menuliskan proposisi di dalam setiap kegiatan ilmiahnya. Nah, ketika dunia pendidikan itu paling bertanggung jawab dalam mendeliberasikan proses kehidupan gitu ya, atau dalam hal ini bernegara, apakah Universitas Andalas sudah cukup bagus dalam hal itu menurut Abang? Ketinggalan banget kalau saya bilang. Universitas Andalas sudah. Kenapa begitu? Ya karena syarat deliberasi itu kan menurut saya pertama sesuatu hal yang masih asing, belum sering kita bicarakan. Apa itu konsepnya? Kita belum mempunyai kesepakatan tentang itu.
saya kan sering berdebat kalau di sini kan sering Ya, melemparkan. Musyawarah itu dalam pengertian keseharian di sini dipakai termasuk di Unan ini adalah orang bertemu, suatu orang bercakap-cakap. Oke. Nah, itu yang bagaimana mengambil keputusan dengan ini. Jadi mikirnya terlalu mikro gitu, Bang. Mikro dan sempit. terlalu intermittent, putus-putus. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita pakai sebenarnya teori misalnya Thomas Kuhn gitu, dia sebenarnya kalau melihat deliberasi itu kapan dia berakhir, deliberasi diperbarui kalau terjadi namanya pergeseran paradigma namanya. Kalau paradigmanya sudah disepakati ini dan terjadi pergeseran memang tidak itu, akhirnya paradigma itu kan mode of inquiry, mode of thought. Jadi realitas itu dibentuk. Jadi kalau kita bersama-sama sudah punya paradigma yang lain berubah, maka berubah konstruksi daripada yang realitas itu, yang benar, yang baik dan yang segala itu berubah. Pada saat itulah pergeseran. Jadi deliberasi itu berjalan seperti itu. Kalau tidak pemantapan saja namanya. Itu yang pertama proses. Kalau kita ingin bahasa yang paling praktis, misalnya di Indonesia ini ada tokoh yang menyebutnya namanya deliberasi itu adalah keseharian di dalam namanya dia oleh Kuntuyo keseharian menyempurnakan gagasan untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan meningkatkan keimanan. Jadi ada kuntum khairah umat uhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tu'minuna billah gitu. Jadi begitu. Di dalam Gunto Wijoyo itu jadi malah diputar itu. Sebelum amar ma'ruf yang penting itu nahi mungkar. Disebut di situ namanya liberasi. Liberasi itu kan berpikir kritis itu sebenarnya. Bebas. Sudah itu baru namanya yang kedua itu humanisasi. Humanisasi beramar ma'ruf gitu. Yang ketiga baru keseluruhnya untuk meningkatkan di persoalan transendensi. Bagaimana kita dekat dengan Tuhan, keimanan baik. Liberasi, humanisasi, transendensi. Transendensi. Itu deliberasi, deliberatif itu. Oke. Kalau dalam bentuk yang lebih kita sederhanakan lagi, kalau tidak bisa semuanya satu-satu. Misalnya kalau saya ini kan saya buka aja rahasia saya selama ini. Kalau kita masyarakat kita terlalu feodal misalnya. Kalau katakan Unan ini saya anggap feodal nih, feodalistik di sini. Sampai sekarang masih nggak? Kita belum sampai ke situ. Tapi tetap saya lakukan perlawanan terhadap feodalistik. Jadi ini sehingga ada istilah namanya istana dan ada rakyat berdarai namanya. Jadi supaya kebenaran itu tidak dimonopoli oleh istana, pikiran-pikiran apa yang baik, apa yang buruk, apa yang hebat oleh istana, maka ada namanya desakralisasi. Itu yang dilakukan. Jadi tidak ada yang sakral. Memang kadang-kadang menjadi vulgar dalam hal tertentu. Tapi kalau memang disimak dengan baik, sebenarnya kan tidak vulgar. Cuma perlawanan terhadap sesuatu para kaum feodal ini kan. Sudah itu, ya mungkin kalau bahasanya siapa namanya Kuntuyo ini ada namanya demistifikasi. Apa yang terjadi di dalam masyarakat yang feodalistik seperti itu? Pertama pasti ada diskriminatif itu. Itu kunci dan itu penghambat dari kemajuan. Yang kedua namanya dominasi. Ada sesuatu yang dominatif. Kalau kita lihat kebijakan, tindakan apapun, keputusan akan sifat dua itu. Tentu saja yang ketiga muncul namanya eksploitasi. Dan itu yang menimbulkan namanya nanti terakhir namanya dependensi. Jadi itu kalau kita lawan itu namanya deliberatif namanya. Jadi bisa saja kita sederhanakan. Setidaknya kita lempar itu ke ruang publik. Kira-kira begitu gagasan kalau kita bawa ke Unan. Dan dengan demikian di Unan ini ada dua hal yang nampak menurut saya paling penting untuk dibangun deliberatif. Kalau perlu dikurikulumkan. Satu dalam persoalan politik. Jadi mungkin di Fakultas Ilmu Politik ini ada laboratorium namanya. Untuk deliberatif ini clearing house tentang politik, tentang elektoral, tentang deliberasi ini. Ceritanya jadi ada clearing house di politik.
semacam studio atau laboratorium atau apa. Oke. Membenahi itu. Satu lagi di Fakultas Ekonomi. Sekarang di Fakultas Ekonomi itu ada prodi ekonomi Islam. Dia harus membuat namanya clearing house tentang ekonomi Islam ini. Karena ekonomi Islam itu sudah direduksi sekarang menjadi amat prosedural, mengarah kepada namanya keuangan syariah. Jadi ekonominya hampir tidak terasa hanya hal-hal yang sifatnya partikularistik di dalam sebuah. Tadi kan ciri deliberatif dia tidak partikularistik tapi holistik. Jadi kalau kita ngomong elektoral itu dalam politik itu adalah dalam demokrasi adalah partikularistik. Jadi demokrasi harus tumbuh kalau nanti divisip dibikin namanya clearing house atau setidaknya warehouse untuk pengembangan deliberasi. Kalau di Fakultas Ekonomi ada clearing house untuk mengembangkan ekonomi syariah dalam pengertian yang sebenarnya. Kalau sekarang kan itu tereduksi. Itu sederhananya tuh semacam laboratorium gitu Bang ya. Laboratorium gagasan tentang deliberasi politik, deliberasi ekonomi yang nanti hasilnya bisa kita rekomendasikan seperti itu dan kemudian kita praktekkan ya. Setidaknya itu kancah dulu. Kita sudah menyediakan tempat, wahana dan orang untuk day to day memikirkan itu dulu. Nanti bisa berefek. Bisa berefek kepada diri kita sendiri, kepada masyarakat juga. Mungkin kepada kurikulum nanti. Mungkin deliberasi ini karena dia bagian dari peradaban dan kehidupan. Mungkin sampai kurikulum SD. Ya. Kurikulum SD sekarang itu kan kurikulum mesin itu, mekanistik. Seperti mesin bekerja, pabrik. Anak SD itu masukkan sebagai bahan baku yang dimasukkan ke dalam sebuah pabrik. Tidak ada membangun tidak menjadi manusia. Menjadi robot ya. Menjadi robot dan menjadi faktor produksi. Dan ilmiah kan juga begitu. Kita sering menyebut sumber daya manusia. Itu kan konotasinya karena sebagai faktor produksi manusia. Jadi banyak, kita tidak pernah koreksi atau setidaknya kurang awas tentang itu. Nggak kritis Bang. Tidak kritis. Nah, dari SD sudah menjadi bahan baku faktor produksi. Semakin terbentuk. Masuk pabrik gitu. Iya, semakin terbentuk di SMP, di SMA. Nah, di perguruan tinggi, di universitas seperti Andalas, terus melanjutkan itu atau gimana? Ya, kita bikin aja dulu tadi clearing house. Kalau di tingkat yang pekerja yang silat ini namanya komunitas epistemenya itu. Oke. Komunitas epistemenya terbentuk di FISIP, nanti mungkin ada terlibatlah kawan-kawan dari yang lain. Kalau perlu lebih terbuka komunitas epistemenya, bisa para intelektual yang dari luar kan bisa juga dilibatkan. Nah, kalau misalnya saya boleh agak ini Bang ya, pragmatis mungkin. Jadi kalau ngujinya, kalau memang kita berhasil membangun kehidupan bersama yang deliberatif, setidaknya feodalisme di UNAN ini bisa dihabisi ya. Setidaknya secara teknis, langkah-langkah prosedural teknis yang bisa ditempuh, kita sudah fokus misalnya kepada problem solving. Jadi tidak lagi pendekatannya misalnya subject matter. Kan kita tahu ini, riset kita banyak tapi riset kita itu subject matter. Basic riset atau subject matter. Subject matter kan sesuai dengan matternya yang ada. Baik materinya dalam substansinya ataupun materi dari luarnya. Ya, kita tidak pikirkan namanya aksiologinya. Untuk apa penelitian itu? Tapi kalau problem solving kan jelas aksiologinya bermanfaat. Kita geser, makin lama banyak mandatory riset yang ada di situ yang berhubungan dengan problem solving. Terutama berhubungan dengan pemecahan masalah yang kita hadapi sendiri. Hampir semua masalah yang kita lihat tidak punya naskah akademik. Masalah yang kita hadapi di internal kita di UNAN kan ada enggak academic papernya untuk itu. Memangnya Abang menangkap ada masalah apa di UNAN ini? Kalau orang politik itu masalahnya tentu di dalam kita sebagai perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu kan wahana akademik. Nah, jadi wahana akademik itu berhubungan dengan pengetahuan. Pengetahuan itu ada tiga hal tiga dimensi yang perlu diperhatikan. Pertama, pengetahuan sebagai produk.
Ini kita peduli nih. Kita belajar dari mana-mana, dari UI, dari UGM, dari luar negeri. Produknya kita ambil. Kita nggak tahu. Kita pakai aja produk itu kan, karena kita tahu kegunaan dalam pengertian template-nya. Sudah ada legendanya, ini untuk ini untuk ini. Tapi kita tidak bisa menavigasikan pengetahuan itu apa. Ini pengetahuan sebagai produk, dimensi produknya gitu. Sudah itu kita harus melihat dimensi prosesnya. Artinya seharusnya kita orang peneliti tidak mengambil produk dan memindahkan ini, kita retail, kita bagi-bagi masih hendak itu. Kita mereproduksi, membangun sistem reproduksi, proses pengetahuan. Artinya kita harus tahu bagaimana sesuatu akhirnya disebut sebagai pengetahuan atau produk itu, proses pembentukannya kita juga harus tahu, dan bahkan mereproduksi atau memodifikasinya. Mereproduksi pengetahuan. Ya. Itu yang kedua. Jadi di perguruan tinggi ini itu gunanya. Yang ketiga itu yang namanya komunitas epistemik. Kita harus punya komunitas. Kalau komunitasnya tidak ada, tentu tidak jalan keduanya. Kita akan tergantung ilmu pengetahuan kedua orang. Komunitas epistemik ini yang menjadi aktor di dalam reproduksi pengetahuan. Komunitas epistemik ini sadar dia dengan ilmu pengetahuan. Sadar itu ada namanya sadar ontologis, sadar epistemologis, dan sadar aksiologis. Dia tahu ilmunya untuk apa. Kalau tidak sadar, tidak ada gunanya. Menjadi tukang tidak lagi intelektual dan tidak akademisi sebenarnya. Nah, ini. Jadi menurut saya sekitar itu saja kita fokus untuk memperbaiki. Jadi kalau kita berharap sebuah kinerja universitas yang bagus ke depan, deliberasinya tentang ini dulu. Kalau misalnya mau jadi muaranya nanti world class university, ataupun itu kan cuma konsekuensi. Jadi menurut saya memang dalam sebuah sistem, cara berpikir kalau dalam sistem etika, kita harus menganut namanya pikiran-pikiran deontologi sekaligus, dan juga utilitarianisme atau teleologis. Yang kita anut sekarang kan hilir saja. Kita tidak peduli dengan proses dan komunitas yang membawa dia ke hilir. Kalau kita ingin menjadi world class university dengan imajinasi tertentu, bagaimana prosesnya? Nah, siapa yang membawanya? Bagaimana membuat know-how dan know-nya? Kita tidak melihat, karena ini kita deliberasikan dulu dengan baik semuanya. Menurut Abang, justru itu masalah terbesar di universitas ini ya? Rektor kan hanya, atau pejabat-pejabat itu kan sama tadi dengan presiden legislatif tadi. Iya, dia kan, kita sudah punya misi bersama, visi bersama, dia akan menjalankan. Jadi kalau kita menumpahkan persoalan ke UNAN sebenarnya, kita sebenarnya sedang menumpahkan persoalan itu kepada diri kita sendiri. Itu yang kalau begitu akan terjadi deliberasi. Jadi mungkin orang tadi katakan saya bilang kontroversial, seakan-akan saya menumpahkan itu kepada rektor. Itu dalam rangka desakralisasi saja. Tapi sebenarnya saya sedang menumpahkan persoalan kepada kita bersama. Itu yang passion yang ada itu begitu kira-kira. Iya. Jadi memang mungkin itu menjadi justru tugas utama, tapi juga tugas berat bagi sebuah perguruan tinggi seperti Universitas Andalas ini ya. Dan tidak berat lah. Tadi kan dibikin namanya task force-nya. Dibikin semacam capstone-nya. Tadi FISIP satu kerjakan. Satu lagi gitu. Ekonomi. Terus pertanian? Nanti kita bikin juga. Oke. Terima kasih Bang Henry Martius. Rasanya memang dalam 30 menit kita tidak bisa menyelesaikan membicarakan secara menyeluruh, secara holistik yang menjadi problem-problem kita yang sebenarnya di universitas kita sendiri ada persoalan besar, apalagi ketika kita bermaksud untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa kan.
bagaimana mungkin UNAN berkontribusi untuk kejayaan bangsa tetapi di dalam dirinya sendiri masih bermasalah. Misalnya soal feodalisme, soal ketidakmampuan untuk mendeliberasikan kehidupan sehari-hari gitu. Sehingga kita juga salah melangkah sama dengan ketika kita bernegara. Kita pikir Pilrek adalah yang utama atau solusi. Padahal rektor dan jajarannya hanyalah eksekutor dari konsensus kita bersama. Di dalam konteks bernegara juga seperti itu kan. Pemilu itu adalah makanan penutup karena makanan pokoknya adalah bagaimana gagasan itu didialektikakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sebelum bangsa dan pasca. Oke. Mungkin itu saja obrolan kita saat ini. Kita akan bertemu lagi dalam podcast UNAN berikutnya. Informatif, edukatif, inspiratif, dan satu lagi deliberatif. Selamat siang. Terima kasih Bang Endri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.